Sword of Coming, episode 470. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Saat fajar menyingsing, sekelompok pelancong dari dunia kultivasi tiba di gerbang kota prefektur Bluser di negara pakaian berwarna-warni, menunggu di atas kuda mereka hingga gerbang terbuka. Di antara mereka ada seorang tokoh terkenal dari dunia bela diri negara sisir air, dan dia perlahan menggosok ornamen giok di telapak tangannya sambil duduk di atas kudanya. Ia tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan saat itu, jadi ia melihat sekeliling, dan melihat seorang pemuda yang tampak kelelahan berjalan mendekat dari kejauhan. Ada raut kelelahan di matanya, namun matanya sama sekali tidak sayu. Pria tua itu berpikir dalam hati bahwa pemuda itu mungkin seorang ahli bela diri, tetapi dilihat dari jejak langkahnya, kemungkinan besar ia tidak terlalu kuat. Pandangan lelaki tua itu terus berkeliling, mengamati beberapa wanita dan gadis muda di dekatnya. Namun, sungguh disayangkan bahwa sebagian besar dari mereka adalah wanita dari pedesaan, dengan kulit kering dan penampilan biasa saja. Lelaki tua itu berharap bahwa wanita-wanita di dalam kota prefektur tidak seburuk itu. Pemuda berjubah biru itu menatap kerumunan besar yang berkumpul di luar gerbang kota, dan dia memutuskan untuk berjalan ke warung sarapan daripada berdesakan di depan gerbang kota bersama orang lain. Sudah tidak ada kursi kosong lagi di warung itu, tetapi pemuda itu tetap meminta seporsi kue bolu gula putih kukus dan semangkuk bubur kepada pemilik warung. Setelah pemuda itu mengambil makanannya, pemilik warung awalnya ingin mengingatkannya bahwa dia perlu mengembalikan mangkuk dan sumpit setelah makan. Namun, setelah melihat pedang di punggung pemuda itu, pemilik warung memutuskan untuk menelan kata-katanya dan menunjukkan kesopanan ekstra kepada anggota dunia kultivasi ini. Pengembara muda itu berjongkok di pinggir jalan untuk makan setelah membayar dan mengambil makanannya, dan kue bolu serta bubur sudah siap untuk sarapannya. Namun, ia makan dengan sangat lambat, dan gerbang kota sudah dibuka ketika ia selesai makan dan mengembalikan peralatan makan kepada pemilik warung. Kemudian ia berdiri dalam antrean di luar gerbang kota. Lelaki tua itu menyimpan perhiasan giok indah di tangannya, dan ia tak kuasa menahan diri untuk melirik kembali junior dari dunia kultivasi itu. Ia tersenyum sendiri, berpikir bahwa ia telah terbebas dari keadaan yang begitu hina ketika ia seusia dengan kultivator muda ini. Chen Pingan mengabaikan tatapan menghakimi lelaki tua itu, mengikuti barisan orang dan menyerahkan dokumen perjalanannya untuk memasuki kota prefektur. Bukannya Chen Pingan tidak ingin menunggangi pedangnya dan kembali ke kediamannya, tetapi dia benar-benar kelelahan setelah melakukan perjalanan pulang pergi dari prefektur Bluser ke Gunung Berkabut. Jika ia terus memaksakan diri, maka ia tidak akan lagi berlatih duduk mayat, dan ia akan benar-benar menjadi mayat yang jatuh dari langit. Meskipun meditasi duduk memungkinkannya untuk menempa jiwanya hanya dengan duduk diam, merusak tubuh fisiknya dan melukai energi vitalnya demi hal ini jelas merupakan pertukaran yang buruk. Melangkah terlalu jauh juga akan menyebabkan konsekuensi negatif. Namun, melakukan meditasi duduk saat ia melakukan perjalanan dengan pedangnya di masa depan memang merupakan ide yang sangat bagus. Hal ini tentu saja tidak masalah di benua botol berharga timur, tetapi belum tentu baik-baik saja begitu dia tiba di benua bulu lengkap utara yang dipenuhi oleh kultivator pedang. Lagi pula, itu adalah tempat di mana seseorang bisa menghancurkan otak orang lain hanya karena alasan yang absurd seperti tidak menyukai penampilan seseorang. Chen Pingan tidak langsung pergi ke kediaman Wu Suawen, melainkan terlebih dahulu mengunjungi paviliun Dewa Kota. Sesampainya di sana, ia mendapati bahwa Dewa Kota telah digantikan oleh orang lain, dan bukan lagi Dewa Kota Emas, Shen Wen. Chen Pingan menghela napas pelan. Ini tidak bisa dianggap sebagai tindakan istana kekaisaran negara pakaian berwarna-warni yang menyingkirkan Shen Wen setelah Dewa Kota tersebut tidak lagi berguna, terutama karena prefektur Bluser merupakan wilayah penting bagi negara. Setelah kematian Shen Wen, perlu diangkat Dewa Kota baru yang bertanggung jawab mengawasi pegunungan dan sungai di prefektur tersebut. Chen Pingan tidak memasuki paviliun Dewa Kota, dan dia berjalan menyusuri jalan yang sama seperti dulu untuk mengunjungi kuil Dewa Gunung yang masih setenang dan sedamai sebelumnya. Kuil itu kecil dan tidak memiliki petugas kuil, jadi mereka yang datang untuk mempersembahkan dupa dan berdoa memohon berkah perlu membawa dupa mereka sendiri. Disinilah Chen Pingan mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada Dewa Kota Emas Shen Wen dari prefektur Bluser. Chen Pingan berpikir sejenak sebelum melangkah masuk ke kuil kecil itu, mengambil 3 batang dupa dari harta karun pengecilannya saat tidak ada orang lain di sekitar.
Batang dupa itu harum menyegarkan, dan karena berasal dari pegunungan, dupa itu dapat melakukan lebih dari sekadar mengusir serangga dan nyamuk. Dupa itu bahkan dapat mengusir roh jahat di seluruh area. Chen Pingan pernah mengunjungi kuil Dewa Air di negara Phoenix Biru selama perjalanannya sebelumnya, dan penyedia dupa telah menyusul Chen Pingan dan para sahabatnya ketika mereka berada di tengah perjalanan menuju Taman Singa, memberikan mereka sebuah tabung dupa bambu dari petugas kuil. Setelah melihat tabung itu, Chen Pingan menemukan 24 batang dupa air berharga. Chen Pingan meninggalkan sebagian besar dupa air di gunung tertindas sebelum memulai perjalanannya saat ini, tetapi ia membawa serta tabung dupa bambu dan 3 batang dupa air sebagai jaga-jaga. Namun, ia secara tak terduga perlu menggunakannya secepat itu. Dalam hal mempersembahkan dupa, ada beberapa pantangan terkait mempersembahkan jenis dupa yang salah di kuil yang salah. Misalnya, mempersembahkan dupa gunung di kuil Dewa Air. Namun, tidak masalah untuk mempersembahkan dupa gunung atau dupa air di Paviliun Dewa Kota, kuil Cendikiawan, dan kuil Bijak Bela Diri. Chen Pingan menggosok ujung batang dupa dengan lembut di antara jari-jarinya, menyalakannya tanpa api. Lalu dia berdiri diam dan mengangkat dupa di atas kepalanya, sambil mengucapkan sesuatu dalam hati. Pada akhirnya, ia meletakkan ketiga batang dupa itu ke dalam wadah dupa tembaga, memejamkan mata sejenak sebelum berbalik dan pergi. Chen Pingan sekali lagi mengetuk menggunakan gagang pintu ketika ia kembali ke kediamannya di gang kecil itu. Kali ini bukan Zhao Suxia yang membuka pintu, melainkan Zhao Luan. Ada sedikit raut cemberut di mata gadis muda itu, seolah-olah matanya bisa berbicara. Wu Suawen dan Zhao Suxia berdiri di dekat dinding spiritual di halaman. Chen Pingan sudah lama dekat dengan Pei Qian dan Chen Ruchu, gadis kecil berbaju merah muda, jadi awalnya ia berpikir untuk mengelus kepalanya untuk meredakan masalah ini. Namun, ia tiba-tiba menyadari bahwa Luan sudah menjadi gadis kecil, jadi ia hanya bisa tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Para kultivator di Gunung Berkabut cukup bijaksana, jadi kamu bisa berkultivasi dengan tenang bersama gurumu di masa depan." Zhao Suxia diam-diam mengepalkan tinjunya sebagai tanda perayaan. Benar saja, Tuan Chen, orang yang telah mengajarinya teknik tinju, mampu melakukan segalanya. Ada banyak pertanyaan di benak Wu Suawen, tetapi tidak pantas baginya untuk menanyakannya di depan kedua anak kecil itu. Karena itu, ia tidak punya pilihan selain tersenyum dan mengangguk sebagai tanda mengerti kepada Chen Pingan. Setelah itu mereka berjalan bersama ke aula utama di halaman belakang. Zhao Suxia dan Zhao Luan minum teh seperti biasa, menggunakan minuman ini untuk perlahan-lahan memelihara jiwa mereka. Sementara itu, Chen Pingan mengeluarkan 2 kendi anggur gagak, dan menikmati masing-masing 1 kendi bersama Wu Suawen. Sayang sekali Luan dan Suxia masih terlalu muda untuk minum alkohol, kata Wu Suawen dengan iba. Ia enggan minum lagi setelah menyesap sekali, dan ia melanjutkan sambil tersenyum, "Aku akan menyimpannya dulu, dan akan meminumnya lagi ketika kedua anak ini sudah besar dan cukup umur untuk minum." Chen Pingan buru-buru mengambil sebotol anggur gagak lagi, meletakkannya di depan Wu Suawen dan berkata dengan ekspresi enggan, "Tuan Wu benar-benar sangat pandai menipu orang untuk mendapatkan lebih banyak anggur. Ini, minumlah sepuasnya. Saya masih punya anggur lagi." Wu Suawen tidak menahan diri, dan dia juga tidak mengalah saat meminum anggur Chen Pingan, sambil berkata, "Tuan Muda Chen, tidak baik memproyeksikan kekurangan diri sendiri kepada orang lain." Chen Pingan tersenyum dan mengangkat kendi anggurnya, dan Wu Suawen melakukan hal yang sama. Ini bisa dianggap sebagai ucapan selamat di antara mereka, dan keduanya menengadahkan kepala untuk minum. Chen Pingan tidak berencana menjelaskan perjalanannya ke Gunung Berkabut secara detail, tetapi setelah melihat suasana hati Wu Suawen yang baik, dia tetap berkata dengan suara lembut, "Tuan Wu, masalah dengan Gunung Berkabut telah terselesaikan sepenuhnya. Jika Anda masih khawatir, maka tidak ada salahnya untuk berkeliling pegunungan dan sungai di berbagai negara. Lagi pula, Suxia dan Luan telah mencapai usia di mana mereka perlu menjelajahi dunia dan memperluas wawasan mereka. Karena itu, melihat lebih banyak dunia luar dan bahkan hanya mengumpulkan beberapa pengalaman di dunia kultivasi hanya akan menjadi hal yang baik." Wu Suawen mengangguk dan menjawab, "Kedengarannya bagus.
Senyum tipis teruk di wajah Chen Pingan saat ia menyesap anggur sedikit demi sedikit dan mengobrol dengan Wu Shuawen, menanyakan tentang istana kekaisaran dan dunia kultivasi negara pakaian berwarna-warni dan negara sisir air. Sesekali ia melirik anak laki-laki muda yang tampaknya menginginkan anggur, dan ia juga melirik gadis muda yang diam-diam mencuri pandang padanya dari waktu ke waktu. Kondisi mental Chen Pingan kembali tenang, seolah-olah ia telah kembali dari ujung penggaris ke tengah penggaris. Sebenarnya, Zhao Suxia sudah sangat terbiasa minum teh ketika Chen Pingan pertama kali melihatnya saat tiba di kediaman Wu Shuawen. Bocah muda itu tidak terlalu berhati-hati atau merasa tidak nyaman, dan jelas bahwa dia sudah sangat terbiasa minum teh. Inilah hal yang paling dikagumi Chen Pingan dari Wu Shuawen. Zhao Luan memiliki bakat kultivasi yang luar biasa, dan ini sudah menciptakan jurang pemisah yang sangat besar antara dirinya dan Zhao Suxia. Tidak hanya itu, bakat kultivasinya yang sangat kuat berarti dia dapat dengan mudah melampaui Zhao Suxia dalam beberapa tahun. Dulu dia membutuhkan Zhao Suxia untuk melindunginya dengan nyawanya, tetapi tidak akan lama lagi sebelum Zhao Suxia bahkan tidak dapat melihat bayangannya lagi. Wu Shuawen tentu menyadari hal ini, tetapi dia tetap menggunakan koin abadi untuk membeli teh abadi ini untuk Zhao Suxia setiap kali dia membelinya untuk Zhao Luan. Dia tidak mendiskriminasi anak muda itu karena bakatnya yang lebih rendah. Dia sama sekali tidak memperlakukan kedua saudara kandung itu sebagai murid di bawah naungannya, dan jelas-jelas membesarkan mereka seolah-olah mereka adalah anak-anaknya sendiri. Terus terang saja, banyak orang tua mungkin tidak mampu memperlakukan anak-anak mereka sendiri seadil Wu Shuawen memperlakukan Zhao Suxia dan Zhao Luan. Chen Pingan merasa bahwa cendekiawan tua dengan tingkat kultivasi sedang-sedang saja ini benar-benar orang yang mulia dan berbudi luhur. Namun, justru karena alasan inilah dia tidak berani memberi Wu Shuawen terlalu banyak anggur gagak. Dia juga perlu mempertimbangkan kembali beberapa hal lain yang awalnya telah dia putuskan untuk dilakukan. Sebagai contoh, haruskah dia menyediakan koin abadi untuk kebutuhan kultivasi Zhao Luan di masa depan? Jika ya, bagaimana cara menyediakannya? Dan berapa banyak yang harus dia berikan? Akankah Tuan Wu menerimanya? Dengan syarat apa dia akan menerimanya? Dan mengingat Tuan Wu menerimanya, apa yang harus dia lakukan agar Tuan Wu tidak merasa bersalah atau tidak nyaman sama sekali? Saat merenungkan masalah-masalah yang berbelit-belit ini, Chen Pingan merasa bahwa Madui memang benar menyebutnya terlalu ragu-ragu dan bimbang. Namun, ini bukanlah kebiasaan yang bisa ia ubah dalam semalam. Tuan Wu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada kalian bertiga, kata Chen Pingan tiba-tiba dengan ekspresi meminta maaf. Setelah mengajari Suxia beberapa teknik tinju lagi, saya mungkin akan berangkat ke negara penyapu air sebelum jam malam tiba. Saya akan bepergian dengan cukup cepat, jadi saya tidak akan bisa menemani kalian bertiga meskipun kalian memutuskan untuk berkeliling negara penyapu air terlebih dahulu. Wu Shuawen mengangguk mengerti dan menjawab, dalam hal kultivasi, seseorang tidak boleh terlalu tertunda dan terhambat oleh urusan duniawi. Ini bukan pernyataan yang merendahkan, melainkan hanya menyatakan kebenaran. Chen Pingan berdiri dan menggulung lengan bajunya, lalu berkata kepada Zhao Suxia, mari kita pergi ke halaman. Aku akan mengajarimu mantra pemurnian Qi, meditasi berdiri, dan jurus tinju lainnya. Hanya ada 3 hal, tapi jangan mengeluh kalau ini terlalu sedikit. Wu Shuawen memutuskan untuk pergi agar tidak menimbulkan kecurigaan. Lagi pula, bahkan mereka yang berada di kekuatan abadi yang sama pun tidak boleh sembarangan mendengarkan mantra abadi dari sesama kultivator, terlepas dari apakah itu mantra tinju atau mantra kultivasi. Dia ingin membawa Zhao Luan pergi bersamanya, tetapi gadis muda yang biasanya patuh dan cerdas itu tidak mau pergi apapun yang terjadi. Cendekiawan tua itu sedikit tercengang. Chen Pingan juga memperhatikan keributan di ruangan itu, dan dia ragu sejenak sebelum tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, kalian bisa tetap di sini dan menonton. Namun, izinkan saya mengatakan ini terlebih dahulu. Pastikan untuk merahasiakan hal-hal ini di antara kita berempat dan jangan mengungkapkannya kepada siapapun. Wu Shuawen menghela napas dan menggelengkan kepalanya sebelum pergi sendirian. Zhao Luan menopang pipinya dengan kedua tangan, duduk di dekat pintu sambil berkata dengan suara pelan, Tuan Chen, Anda hanya perlu memberitahu kakak saya mantranya. Saya tidak akan menguping, dan saya hanya akan menonton kalian berdua melakukan teknik tinju.
Chen Pingan memang khawatir bahwa teknik 18 langkah Ki Pedang tidak sesuai dengan teknik kultivasi Zhao Luan saat ini, jadi dia menggunakan teknik bela diri untuk memadatkan suaranya menjadi benang saat dia mengajarkan mantra itu kepada Zhao Suxia. Dia mengulangi mantra itu 3 kali, hanya berhenti ketika Zhao Suxia mengangguk dan mengatakan bahwa dia telah mengingat semuanya. Setelah itu, Chen Pingan mulai mengajari anak muda itu meditasi berdiri, sikap tungku pedang, serta sikap tinju baru yang diciptakan oleh Zhong Qiu. Sikap tinju ini disebut memeriksa naga, dan juga mengambil inspirasi dari niat bela diri gaya keras Zulian. Sikap tinju ini, bersama dengan meditasi berjalan 6 langkah, keduanya merupakan dasar seni bela diri, dan tidak akan berlebihan tidak peduli seberapa banyak seseorang berlatih. Chen Pingan yakin bahwa Zhao Suxia tidak akan melukai dirinya sendiri karena berlatih terlalu banyak dengan Tuan Wu yang mengawasinya. Chen Pingan tidak hanya mendemonstrasikan meditasi berdiri dan kuda-kuda tinju secara pribadi, tetapi ia juga sangat sabar dan detail saat menjelaskannya kepada Zhao Suxia, menguraikan setiap gerakan dan menjelaskan tujuannya kepada anak muda itu. Kemudian ia menyatukan semuanya untuk menjelaskan tujuan setiap teknik. Pada akhirnya, ia dengan fasih berbicara tentang konsep-konsep mistis yang secara alami berasal dari teknik-teknik ini. Ketika Zhao Suxia tidak memahami sesuatu, misalnya, teknik tinju dalam pertarungan, Chen Pingan akan berulang kali menjelaskan konsep tersebut sampai anak muda itu mengerti. Zhao Suxia tentu saja tidak bodoh, dan setidaknya dia jauh lebih baik daripada Zheng Ye. Zheng Ye adalah orang yang sangat bodoh sehingga bahkan seseorang yang sabar seperti Chen Pingan pun tak bisa menahan diri untuk menggaruk kepalanya dan ingin meniru cara Cui Cheng, lelaki tua tanpa alas kaki di bangunan bambu. Jika Zheng Ye tidak mengerti sesuatu, buat dia mengerti dengan 1 pukulan. Jika itu belum cukup, maka buat dia mengerti dengan 2 pukulan. Zhao Luan memegang pipinya, dengan senyum lebar tersungging di sudut mulutnya saat dia menatap 2 orang di halaman. Pada kenyataannya, setiap orang akan menghadapi banyak kesulitan dan tantangan di jalan kultivasi, baik itu dirinya sendiri, kakak laki-lakinya, atau bahkan gurunya. Sebagai contoh, dia takut akan tatapan banyak orang, dan sebenarnya dia adalah orang yang sangat pemalu. Demikian pula, kakak laki-lakinya juga akan merasa iri dan sedih ketika melihat para kultivator yang seusia dengan mereka. Dia sebenarnya tidak pandai menyembunyikan emosinya. Sementara itu, guru mereka sering duduk di sana dengan linglung sendirian, mengkhawatirkan kebutuhan sehari-hari dan merasa cemas tentang urusan klan. Zhao Luan tidak merasa seperti gadis kecil naif yang tidak mengerti apa-apa. Di halaman, Tuan Chen yang sekarang lebih mirip seorang cendekiawan dibandingkan dulu, masih menggulung lengan bajunya saat mengajarkan teknik tinju kepada kakak laki-lakinya. Di matanya, Tuan Chen tidak terlihat kurang mengesankan saat melakukan teknik tinju dibandingkan saat terbang dengan pedangnya beberapa waktu lalu. Namun, jelas bahwa Tuan Chen masih memperlakukannya seperti anak kecil saat bertemu dengannya lagi setelah sekian lama. Zai Luan sangat senang, tetapi dia juga merasa sedikit tidak senang. Makan siang dimasak oleh Zhao Suxia, tetapi Chen Pingan juga ikut membantu. Wu Suawan menyatakan bahwa para bangsawan seharusnya tidak masuk dapur, namun hal ini tidak menghentikan dia untuk makan dan minum sepuasnya. Bahkan, dia minum anggur begitu banyak hingga wajahnya memerah. Sore pun tiba, dan Tuan Chen tetap sabar seperti biasanya saat ia berlatih teknik tinju dengan Zhao Suxia berulang kali. Malam akan segera tiba. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Chen Pingan melirik ke langit dan berkata kepada Zhao Suxia sambil tersenyum, "Baiklah, mari kita berhenti di sini. Ingatlah untuk tidak mengabaikan meditasi berjalan 6 langkah, dan juga berusahalah untuk mencapai 500.000 pukulan. Ikuti metode yang telah kuajarkan kepadamu, dan pastikan untuk memasuki posisi tinju sebelum melayangkan pukulan. Kamu tidak boleh melakukan meditasi berjalan dan melayangkan pukulan jika ada sesuatu yang terasa tidak beres dengan posisi tinjumu. Ketika kamu merasa lelah berlatih meditasi berjalan, gunakan mantra yang telah kuajarkan untuk berlatih meditasi berdiri sambil beristirahat. Kita berdua lambat dan tidak berbakat, jadi kita hanya bisa menggunakan metode paling sederhana untuk berlatih teknik tinju. Namun, suatu hari nanti kamu akan tiba-tiba mendapatkan pencerahan. Tentu saja, kamu tidak perlu cemas meskipun hari itu baru tiba setelah sekian lama." Chen Pingan menggulung lengan bajunya dan merapikannya dengan lembut. Kemudian dia menepuk bahu Zhao Suxia dan berkata,
baiklah, itu saja yang ingin kukatakan. Zhao Suxia menyeka keringat dari dahinya. Zhao Luan sudah berdiri. Saya perlu membicarakan sesuatu dengan Tuan Wu sebelum saya pergi, kata Chen Pingan. Chen Pingan menghela napas pelan ketika menemukan Wu Suawen, yang saat itu sedang berlatih kaligrafi di kamarnya. Ia berencana untuk mengatakan yang sebenarnya, tetapi pidato yang telah ia persiapkan dalam pikirannya sebelumnya hancur berantakan ketika tiba saatnya untuk menggunakannya. Tuan Wu, Luan adalah murid Anda, jadi secara teknis saya seharusnya tidak memberitahu Anda apa yang harus dilakukan. Namun, Luan berada pada titik kritis kultivasinya saat ini, dan sangat bermanfaat bagi para penyempurna Qi untuk mencapai tingkat tempat tinggal lebih awal meskipun hanya 1 hari. Dengan mengingat hal ini, saya telah menyiapkan sejumlah koin abadi. Wu Suawen tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Chen Pingan hanya bisa mengumpulkan keberaniannya dan melanjutkan. Selain beberapa jimat, dan aku berencana untuk mempersembahkan ini sebagai hadiah perpisahan. Tentu saja, ada juga salinan kitab pedang yang tepat dan pedang abadi yang kubeli dari toko abadi bernama Ku Huang. Ini adalah pedang replika, dan kualitasnya tidak terlalu tinggi. Semua barang ini untuk digunakan Suxia sebagai alat bela diri. Satu-satunya permintaan saya adalah agar Tuan Wu membantu saya mengawasi latihan pedang Suxia. Ketika Anda merasa Suxia telah mencapai penguasaan awal dalam ilmu pedang, tolong berikan kitab pedang yang tepat dan replika agung Ku Huang kepadanya saat itu. Sejujurnya, saya sangat ingin menjadikan Suxia sebagai murid tidak resmi jika Tuan Wu bersedia. Jika takdir mengizinkan di masa depan, jika Suxia bersedia, dan jika Tuan Wu tidak keberatan, maka saya ingin mengembangkan hubungan guru dan murid resmi dengannya. Wu Suawen mengulurkan tangan dan memberi isyarat agar Chen Pingan duduk. Baru setelah Chen Pingan duduk, ia tersenyum tipis dan berkata, "Ada apa? Apakah kau takut aku terlalu sombong untuk meminta bantuan? Jika begitu, maka kau sangat meremehkan posisi Suxia dan Luan di hatiku." Wu Suawen menghela napas penuh emosi dan melanjutkan, "Keadaan Suxia relatif baik-baik saja, dan tidak perlu saya melakukan terlalu banyak. Jadi, tentu saja ini merupakan keberuntungan besar bagi Suxia jika Anda bersedia menerimanya sebagai murid tidak resmi dan mungkin murid resmi dalam beberapa tahun ke depan. Saya tidak keberatan sama sekali. Sejujurnya, saya benar-benar kewalahan dalam hal mengajari kultivasi Luan. Kekurangan 1 koin tembaga saja dapat menghentikan langkah seorang pahlawan gagah berani. Saya tidak meminta pujian atau mencoba melampiaskan kesulitan saya, tetapi saya sudah beberapa kali meminjam uang dari teman-teman saya di pegunungan selama beberapa tahun terakhir demi tidak menunda kultivasi Luan. Cendekiawan tua itu dipenuhi emosi saat berbicara, tetapi kemudian ia terkekeh dan melanjutkan, "Aku telah mengungkapkan kekurangan dan perjuanganku dengan mengatakan hal-hal ini, jadi bisakah kalian merasa tenang dan memberikan beberapa koin abadi kepada guru ini dan kedua muridnya sekarang? Kalian boleh memberi kami lebih banyak. Tulang-tulangku yang sudah tua tidak mampu lagi bertarung sampai mati, tetapi membawa beberapa koin abadi tambahan tidak terlalu sulit." Chen Pingan mengambil salinan kitab pedang yang tepat dari harta karunnya, serta replika agung Ku Huang, 3 jimat emas, dan segenggam koin abadi. Dia dengan lembut meletakkan semuanya di atas meja belajar. Wu Suawen awalnya mengelus janggutnya dan tersenyum, tetapi ia terdiam lama setelah meneliti koin abadi itu dengan saksama. Pada akhirnya, ia tak kuasa bertanya, "Apakah Anda memiliki bank di pegunungan? Tidak masalah jika hanya ada koin panas yang lebih kecil, tetapi mengapa ada 3 koin hujan biji-bijian juga?" Ekspresi terkejut terlihat di wajah Chen Pingan saat dia berseru, "Ini masih terlalu sedikit untukmu. Apakah kau benar-benar ingin aku menjual semua hartaku?" Wu Suawen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia tidak menyangka Chen Pingan akan berpura-pura tidak tahu apa-apa seperti ini, dan dia mengambil 3 koin hujan biji-bijian itu dan berkata dengan tegas, "Ambil kembali ini. Aku benar-benar tidak membutuhkannya, dan aku tidak akan menghalangimu untuk memberiku lebih banyak ketika Luan naik ke tingkat tempat tinggal di masa depan. Namun, aku pasti tidak akan mengambilnya sekarang." Chen Pingan tidak bersikeras. Dia menyimpan 3 koin hujan biji-bijian yang merupakan sebagian besar kekayaannya untuk perjalanan jauh ini sebelum menangkupkan tinjunya dan mengucapkan selamat tinggal, sambil berkata, "Tidak perlu Tuan Wu mengantar saya." Wu Suawen berdiri dan menjawab, "Kalau begitu, aku akan mengantarmu sampai pintu masuk."
Setidaknya aku harus melakukan ini. Setelah meninggalkan ruangan dan tiba di halaman, Chen Ping'an melihat bahwa Zhao Luan telah mengambilkan topi bambunya untuknya. Zhao Suxia tersenyum dan berkata, Luan dan aku akan menemani Tuan Chen ke gerbang kota. Chen Ping'an menerima topi bambu itu dan menggelengkan kepalanya, berkata, tidak perlu. Saya berencana untuk segera berangkat. Zhao Suxia menggaruk kepalanya setelah mendengar ini. Kalau begitu, kita akan mengantar Tuan Chen sampai ke pintu depan, kata Zhao Luan dengan suara malu-malu. Chen Ping'an tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban. Wu Shuawen kembali ke dalam dan melihat berbagai barang dan koin abadi di atas meja. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, merasa sulit mempercayai hal ini. Namun, dia segera menerima situasi saat ini setelah melihat ketiga jimat emas tersebut. Chen Ping'an masih orang yang sama seperti sebelumnya. Hanya saja, ia telah tumbuh dari seorang anak laki-laki menjadi seorang pemuda. Wu Shuawen mengelus janggutnya dan tersenyum, sambil berkata, berkat Luan, akhirnya aku bisa melihat lebih dari satu koin hujan biji-bijian sekaligus. Di luar kediaman, Chen Ping'an mengenakan topi bambunya dan bersiap untuk terbang dengan pedangnya. Tujuannya adalah villa air pedang di negara penyiksaan air, dan dia masih berhutang makan hotpot kepada seseorang di sana. Zhao Suxia baik-baik saja, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda kesedihan yang jelas tentang perpisahan ini. Dia terus mengobrol dengan Chen Ping'an. Di sisi lain, gadis muda itu tetap diam sepanjang waktu. Seolah tiba-tiba teringat sesuatu, Zhao Suxia mengatakan bahwa dia akan kembali lebih dulu, dan dia menyuruh Luan untuk mengantar Tuan Chen sendirian. Chen Ping'an tak kuasa menahan tawa. Apakah bocah muda ini menggunakan kecerdasannya di tempat yang sama sekali salah? Zhao Luan menundukkan kepalanya. Seolah-olah mereka tidak perlu berpisah selama dia tetap diam. Chen Ping'an ragu sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk menepuk kepala gadis kecil itu dengan lembut dan memanggil namanya. Ada sedikit rona merah di pipi Zhao Luan saat dia mendongak. Chen Ping'an tidak bodoh. Dia bisa merasakan bahwa gadis muda itu menatapnya dengan cara yang berbeda. Ada kalanya perasaan romantis seseorang terhadap orang lain tidak perlu diungkapkan dengan kata-kata. Itu akan terlihat jelas dari tatapan mata mereka. Maka dari itu, Chen Ping'an berpikir sejenak sebelum berkata pelan, Luan, izinkan aku mengatakan sesuatu dari lubuk hatiku. Anggap saja ini sebagai janji kecil di antara kita, ya. Zhao Luan merasa sedikit gugup, tetapi dia juga merasakan antisipasi. Chen Ping'an tersenyum dan bertanya, kamu menyukaiku, kan? Wajah Zhao Luan langsung memerah padam. Chen Ping'an tersenyum tipis dan melanjutkan, aku juga menyukaimu, tapi tidak dalam arti yang sama. Itu karena aku sudah punya seorang gadis yang kusukai. Namun, kamu bisa terus menyukaiku sekarang, dan kurasa ini tidak sepenuhnya salah. Tidak apa-apa jika kamu menyukai Chen Ping'an atau Tuan Chen di dalam hatimu. Tapi ketika kamu bertambah dewasa dalam 3 tahun, 5 tahun, atau bahkan 10 tahun, kuharap kamu mungkin bertemu dengan seorang pemuda atau pria muda yang menurutmu sangat baik. Saat itu, jangan takut dan pikirkan baik-baik. Jika kamu menyadari bahwa kamu benar-benar menyukainya, maka pastikan untuk tidak membiarkan kesempatan itu terlewatkan, oke? Zhao Luan berkedip mendengar ini. Chen Ping'an tersenyum dan berkata, baiklah, aku anggap diammu sebagai persetujuan. Lalu dia memperbaiki topi bambunya dan berkata, baiklah, aku pergi. Pedang abadi terbang keluar dari sarungnya, dan Chen Ping'an melompat ke atas pedang itu dan melayang ke kejauhan. Zhao Luan mendongak ke langit. Kepala seseorang diam-diam muncul dari balik gerbang utama. Namun, bocah muda itu tidak menyadari bahwa ada orang lain yang juga berdiri di belakangnya. Terlebih lagi, orang ini jelas jauh lebih berpengalaman darinya. Cendekiawan tua itu diam-diam berbalik untuk pergi. Zhao Luan menoleh, secara kebetulan melihat punggung tuannya dan kepala Zhao Suxia. Dia menundukkan kepala dan menyembunyikan wajahnya di antara tangannya sambil berlari cepat kembali ke gedung. Zhao Suxia berlari mengejar Zhao Luan dan berjanji, Luan, aku berjanji bahwa aku tidak mendengar sepatah kata pun. Jika tidak, aku akan menggunakan nama keluarga yang sama denganmu. Suara lain terdengar dari agak jauh, berkata, gurumu benar-benar tidak melihat atau mendengar apapun. Sebagai murid Konfusianisme,
wajar jika aku tidak melihat hal-hal yang bertentangan dengan kesopanan dan tidak mendengarkan hal-hal yang bertentangan dengan kesopanan. Namun, untuk Suxia, mungkin tidak demikian. Gurumu sendiri melihatnya berdiri di sana dengan pantat terangkat dan telinga tegak sambil mendengarkan selama setengah hari. Zhao Suxia langsung berhenti dan berlari menuju gerbang depan tanpa ragu-ragu. Luan-Luan akan memukulinya tanpa bisa mengendalikan kekuatannya setiap kali rasa malunya berubah menjadi amarah. Lagi pula, dia tidak bisa melawan balik. Di atas lautan awan, Chen Pingan menyeka keringat di dahinya, merasa bahwa cara ini bahkan lebih melelahkan daripada melakukan 2 perjalanan ke gunung berkabut. Zulian memang pantas dipukuli, mengenakan topi bambu itu sama sekali tidak berguna. Namun, setelah mengeluh, Chen Pingan duduk di atas Dewa Pedang dan tersenyum sambil melakukan meditasi duduk. Pada akhirnya, dia tetap memandang Luan-Luan sebagai seorang gadis kecil. Ketertarikannya pada orang lain mirip dengan anak kecil yang rakus menyukai manisan buah hauton, kue, dan sebagainya. Ketertarikannya itu tulus, tetapi lebih karena ketergantungan dan kepercayaan daripada perasaan romantis yang sebenarnya. Kesedihan dan kebahagiaan dari pertemuan tak sengaja mereka saat itu juga memainkan peran besar. Lagi pula, rasa sayang semacam ini murni dan polos, jadi apakah ada yang salah dengan itu? Sekalipun gadis muda itu mengembangkan perasaan tulus kepada orang lain selain dirinya di masa depan, itu hanyalah bentuk kebahagiaan lain. Ayo, mari kita terbang lebih tinggi lagi, seru Chen Pingan dengan lantang. Namun, pendekar pedang abadi malah turun dengan cepat, bukannya naik. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Di jalan setapak kecil di pegunungan yang terletak dekat perbatasan negara pakaian berwarna-warni dan negara penjelajah air. Seorang pemuda berbaju hijau berjalan perlahan ke depan, dengan sebuah tas bambu besar di punggungnya dan sebuah tongkat pendakian yang dibuat secara kasar dan asal-asalan di tangannya. Ia telah menempuh sekitar 50 km jalan setapak di pegunungan dengan berjalan kaki, dan akhirnya ia sampai di sebuah kuil tua yang bobrok ketika malam tiba. Kuil itu dipenuhi sarang laba-laba, dan patung-patung 4 Raja Langit masih tergeletak di lantai seperti dulu. Pada saat yang sama, hembusan angin yang menyeramkan sesekali menerpa kuil tua itu. Pemuda itu menyalakan api unggun sebelum memejamkan mata dan tidur siang. Seolah-olah dia takut hantu dan makhluk jahat muncul, jadi dia ingin tidur tetapi tidak berani benar-benar tidur. Setelah sekitar tengah malam, serangkaian tawa merdu kembali terdengar dari kejauhan. Pemuda berbaju biru itu tampak seperti seorang sarjana yang sedang bepergian, dan ada senyum tipis di sudut bibirnya saat kepalanya tetap tertunduk. Namun, ekspresi itu telah berubah menjadi kebingungan dan keheranan ketika dia mendongak dan menatap keluar lagi. Kuil tua itu relatif besar, sehingga api unggun pemuda itu berada cukup jauh dari pintu masuk utama. Ada 3 wanita ramping yang mengenakan gaun warna-warni. Salah satunya adalah seorang gadis muda berusia sekitar 13 tahun dengan wajah bulat dan mata seperti buah aprikot. Satu lagi adalah seorang wanita muda tinggi berusia sekitar 20 tahun dengan sanggul tinggi, dan satu lagi adalah seorang wanita bertubuh indah dengan sanggul yang terurai seperti bunga yang mekar. Ketiga wanita itu bermain-main dan tertawa, dan dada wanita yang bertubuh indah itu bergetar sangat jelas saat mereka tersenyum dan melayang masuk ke kuil tua seperti kupu-kupu berwarna-warni. Namun, mereka secara mengejutkan menjadi sedikit malu ketika melihat pemuda bermata lebar itu, dan mereka berhenti karena malu lalu berkumpul, berjalan perlahan sambil saling mendorong dan berjalan menuju api unggun dan sarjana muda itu. Wanita bertubuh indah itu tampak sedikit lebih berani, dan dia berjongkok serta mengulurkan tangannya ke arah api unggun untuk mencari kehangatan sambil menatap langsung ke arah pemuda itu. Wanita jangkung itu berdiri di samping dan menatap ke bawah dengan tatapan dingin, seolah ingin memastikan apakah pemuda itu seorang libertin yang berbahaya. Gadis muda bermata aprikot itu adalah yang paling pemalu, dan dia menoleh ke samping dengan jari-jari saling bertautan, kepalanya juga tertunduk sambil memandang ujung sepatu bersulamnya yang mencuat dari bawah ujung gaunnya. Wanita bertubuh indah itu tiba-tiba ragu-ragu pada saat ini. Hal ini terjadi karena cendekiawan muda itu tiba-tiba mulai tersenyum, seolah tak mampu lagi mempertahankan sikap seriusnya. Wanita bertubuh indah yang berjongkok di tanah itu secara mengejutkan mengeluarkan sapu tangan sutra dari antara dadanya yang besar, yang seolah-olah akan keluar dari gaunnya kapan saja. Ia dengan lembut mengipas-ngipas sapu tangan itu dan berkata dengan suara lembut,
apakah Anda merasa panas, Tuan Muda? Tiba-tiba saya merasa pakaian saya agak tebal dan berat. Tangan Chen Pingan tetap tenang di dekat api unggun sambil tersenyum dan menjawab, mengapa kau mencari kehangatan di dekat api unggun jika kau merasa terlalu panas? Wanita bertubuh indah itu terdiam. Namun, ia dengan cepat memutar matanya dengan cara menggoda, terkikik dan membuat dadanya bergetar saat menjawab, Tuan Muda benar-benar pandai bercanda. Sepertinya Anda memang pria yang sangat pengertian. Chen Pingan terkekeh dan berkata, kalau begitu, kenapa kamu tidak tertawa sedikit lebih lama? Mendengar itu, wanita cantik dan menggoda itu memang tertawa lebih lama. Namun, tak lama kemudian ia tak bisa tertawa lagi. Meskipun begitu, ia enggan menyerah begitu saja, jadi ia menjilati sudut bibirnya sebelum menyipitkan mata dan merenung. Tuan Muda tampan dan fasih berbicara, tapi aku penasaran apakah stamina Tuan Muda cukup bagus. Chen Pingan tetap tersenyum sambil menjawab, Tante juga cukup pandai bercanda. Wajah wanita yang bertubuh indah itu seketika menjadi kaku dan tidak wajar. Chen Pingan sengaja kembali ke tempat ini dengan penampilan khusus ini, dan sekali lagi ia mengamati ketiga wanita itu dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada gadis muda yang pemalu itu, sambil berkata dengan terkekeh, baiklah, aku tahu siapa kalian. Kita sudah pernah berinteraksi sebelumnya. Dari ketiga wanita itu, wanita yang bertubuh indah tampak bingung dan tersinggung, dan dia menutupi dadanya yang indah dengan sapu tangan sutranya. Wanita yang tinggi dan ramping itu mengerutkan alisnya, dan gadis muda itu sama sekali mengabaikan kata-katanya karena dia tetap malu dan canggung. Chen Pingan menambahkan ranting kering ke dalam api, masih tersenyum sambil memandang gadis muda dengan sepatu bersulam itu. Ia tidak yakin apakah gadis itu benar-benar belum belajar dari kesalahannya atau apakah ia benar-benar sangat menyukai kebersihan. Terlepas dari apakah itu sepatu bersulamnya atau ujung gaunnya, semuanya tetap bersih tanpa noda meskipun ia telah berjalan di sepanjang jalan pegunungan yang berdebu. Suaranya pelan saat ia melanjutkan, kau tidak ingat. Kalau begitu, izinkan aku membantumu mengingat-ingat. Kira-kira 7 tahun yang lalu, 4 orang asing duduk tepat di tempatku duduk sekarang. Ada seorang ahli bela diri berjanggut lebat dan gagah, seorang pendeta Tao muda, seorang sarjana yang berbudaya, dan seorang anak laki-laki miskin. Mehaem, kami kemudian bertemu lagi di Villa Air Pedang setelah itu. Gadis muda bermata aprikot itu tidak lagi berdiri menyamping dan menghindari tatapan Chen Pingan, ia menutup mulutnya dan tersenyum sambil menatap Chen Pingan dan menjawab, bagaimana mungkin aku tidak ingat? Aku menderita kerugian besar di tanganmu dan si bajingan tua Song saat itu, dan hatiku yang kecil masih sakit sekali setiap kali mengingat kejadian tragis ini. Kalian para pria bau tidak mengerti bagaimana menghargai wanita cantik, dan kalian membunuh kedua pelayan wanitaku yang malang tanpa ragu sedikit pun. Jika aku tidak salah, Tuan Muda adalah pemuda yang paling kejam dalam membunuh para pelayan wanitaku saat itu, bukan? Astaga, kau benar-benar semakin tampan seiring bertambahnya usia. Bagaimanapun, untuk alasan apa kau datang menemui kami kali ini? Ia menyilangkan tangannya di belakang punggung, berjalan setengah lingkaran mengelilingi api unggun dan menjaga jarak tertentu antara dirinya dan Chen Pingan sepanjang waktu. Ada apa? Mungkin Tuan Muda bukan lagi anak muda yang naif, dan Anda sudah mulai memahami selera wanita. Mungkin Anda sudah bosan dengan wanita fana, jadi Anda datang ke sini untuk mencicipi sesuatu yang baru. Mungkin Anda ingin mencoba kemampuan kami, hantu-hantu cantik, di ranjang. Chen Pingan menggelengkan tangannya dan menjawab, aku tidak akan berani. Aku tahu Nyonya senang makan jantung tumis, terutama jantung para kultivator karena jantung ini tidak memiliki rasa darah. Chen Pingan melirik ke arah pintu masuk kuil tua itu dan berkata, dari kelihatannya, kau tidak lagi memiliki kekuatan yang sama seperti sebelumnya setelah senior Song menghunus pedangnya dan membunuh banyak hantu dan entitas yin bawahanmu dalam sekejap mata kala itu. Gadis muda bermata aprikot itu mengerutkan bibir dan mengulurkan sepatu bersulamnya untuk bermain-main ringan dengan api unggun. Ayo, ceritakan apa tujuanmu memancing kami keluar kali ini. Setelah pertempuran di Villa Air Pedang, 4 roh jahat asli dari negara sisir air menderita banyak korban, sebagian tewas dan sebagian melarikan diri, kata Chen Pingan. Juga, lupakan saja, jangan bicarakan hal-hal ini, aku sudah mengetahuinya sejak lama. Namun, ketika aku berada di negara pakaian berwarna-warni,
Aku mendengar bahwa kelompok baru yang terdiri dari 4 roh jahat dengan cepat muncul kembali di negara sisir air, dan beberapa dari mereka naik ke posisi ini dari kekuatan abadi kuno. Gadis muda itu berjongkok dan menghela napas, lalu menjawab, 2 dari 4 orang yang asli telah meninggal, dan mereka tidak cukup beruntung untuk menikmati kehidupan yang baik. Mereka dibunuh begitu saja oleh seorang sekretaris bela diri atau semacamnya dari Kekaisaran Li Agung. Yang lainnya selalu berkeliaran melakukan pekerjaan serabutan untuk yang lain, dan dia juga menjadi sasaran perundungan dan hiburan. Dia hampir ketakutan hingga pindah, dan butuh banyak bujukan dariku agar dia tidak melanjutkan rencananya. Manusia tetap hidup jika mereka pindah, tetapi apakah hantu akan tetap menjadi hantu jika mereka pindah? Berkat bujukan saya, dia berhasil menjadi kaya raya dengan tetap tinggal daripada pindah. Di sisi lain, saya merasa sangat menyesal. Negara dilanda kekacauan perang beberapa tahun yang lalu, dan bisnis orang itu langsung berkembang pesat. Dia mengumpulkan pasukan besar hantu-hantu ganas yang kuat, namun dia tidak pernah memprovokasi orang-orang barbar dari Kekaisaran Li Agung. Dia menikmati gaya hidup mewah, dan dia bahkan menerima gelar dari Istana Kekaisaran yang membuatku sangat iri. Dia tidak hanya berhenti menyebutkan 4 roh jahat dari bangsa penyapu air, tetapi hewan itu hampir menculikku untuk menjadi istrinya juga. Begitulah dunia saat ini, sulit untuk bertahan hidup sebagai manusia, dan sulit untuk hidup sebagai hantu. Apa yang sebenarnya terjadi? Meskipun Chen Pingan menatapnya sepanjang waktu, sebenarnya dia juga mengamati 2 hantu perempuan lainnya dari sudut matanya. Dia mengambil wujud seorang gadis muda, dan dia bisa dianggap sebagai hantu yang cukup kuat di negara penyapu air. Namun, hal itu tidak penting bagi Chen Pingan saat ini. Yang penting adalah interaksi antara pendekar pedang Song Yusao dan hantu perempuan itu kala itu. Dia telah mengambil almanak lunar dan berkata, hari yang tepat untuk berpuasa, hari yang tepat untuk mencari kekayaan, sebelum menyuruh hantu perempuan itu untuk mempersembahkan 1 koin panas kecil. Anehnya, pendekar pedang Song Yusao membiarkannya pergi setelah itu. Pada awalnya, Chen Pingan benar-benar percaya bahwa keputusan senior Song didasarkan pada almanak lunar kuno dan keberuntungan hantu perempuan terkenal malam itu. Baru setelah mengobrol dan makan hotpot di kota kecil terdekat bersama senior Song, ia mengetahui bahwa hantu perempuan ini memiliki latar belakang dan perilaku paling kompleks di antara keempat roh jahat bangsa penyapu air. Membunuhnya bukanlah hal yang salah, tetapi tidak membunuhnya juga belum tentu merupakan keputusan yang buruk. Chen Pingan menghela napas dan bertanya, katakan padaku, berapa banyak pria dari dunia yang telah kau bunuh dalam beberapa tahun terakhir ini? Gadis muda bermata aprikot itu memutar matanya dan menjawab, kedengarannya sangat buruk jika kukatakan aku membunuh mereka. Semuanya saling menguntungkan, dan mereka bisa menikmati kenikmatan persetubuhan sementara saudara-saudariku bisa mendapatkan energi yang mereka dan tidak berubah menjadi hantu jahat yang tidak pernah bisa bereinkarnasi. Semua orang puas. Tentu saja, jika aku benar-benar bertemu dengan orang-orang yang tidak ingin dihadapi oleh kultivator sepertimu dan tidak mampu ditangani oleh pihak berwenang, maka aku juga tidak keberatan memasak beberapa piring jantung tumis untuk diriku sendiri. Chen Pingan tidak memberikan tanggapan apapun, seolah-olah dia teringat sesuatu dari masa lalu. Gadis muda bermata aprikot itu menyilangkan tangannya di belakang punggung dan mendecakkan lidah karena heran, lalu berkata, aku benar-benar tidak mengenalimu, dan aku tidak akan mengenalimu bahkan jika aku dipukuli sampai mati jika kau tidak mengungkapkan identitasmu. Dulu kau adalah seorang anak laki-laki yang sangat coklat. Orang-orang selalu mengatakan bahwa gadis-gadis muda banyak berubah ketika mereka dewasa, tetapi siapa yang tahu bahwa anak laki-laki juga akan sama. Seolah ikut bermain-main dengan lelucon itu, Chen Pingan berkata, karena kau tetap tidak akan mengenaliku meskipun kau dipukuli sampai mati, maka aku bisa mempertimbangkan untuk tidak memukulmu sampai mati. Gadis muda itu tiba-tiba merasakan amarah ketika melirik jubah biru Chen Pingan. Dia berbalik dan menatap tajam wanita tinggi dan langsing itu, sambil berkata, jangan kira aku tidak tahu tentang hubunganmu dengan sarjana malang itu. Apakah kau berharap dia suatu hari nanti bisa membantumu keluar dari lautan kesulitan ini? Percaya atau tidak, aku akan membawamu menemui binatang itu malam ini. Dia sekarang adalah dewa gunung yang sah, jadi meskipun menjadi selir tidak semulia menjadi istri, perbedaannya sebenarnya tidak terlalu besar. Matanya hitam pekat saat dia mengatakan ini,
dan ada aura pembunuh yang melayang di sekitar tubuhnya. Sepatu bersulamnya yang hanya sedikit terlihat dari bawah gaunnya juga berubah menjadi merah darah, dan seolah-olah ada darah yang mengalir di permukaan sepatunya. Wajah hantu perempuan yang tinggi dan ramping itu tampak ketakutan saat ia berlutut dengan bunyi gedebuk, seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Berdiri di sampingnya, tampak ekspresi mengejek di wajah wanita bertubuh indah itu, dan mungkin ada sedikit rasa iri di balik ekspresi mengejek tersebut. Chen Pingan melirik pintu masuk kuil tua itu sebelum melambaikan tangannya ke arah ketiga hantu perempuan tersebut dan berkata, "Kalian bisa pergi sekarang." Sesaat kemudian, gadis muda bermata aprikot itu mengerutkan alisnya, suaranya serius saat berkata kepada dua pelayan wanitanya yang tersisa, "Kalian berdua pergi duluan. Pergi lewat pintu belakang dan langsung kembali ke kediaman kami." Tepat pada saat itu, embusan angin hitam tebal yang mengandung bintik-bintik emas menerjang kuil tua itu, membawa serta seorang pria tinggi dan tegap yang dadanya terbuka dan memiliki dua taring yang mencuat dari sisi mulutnya. Ia melangkah maju setelah muncul di kuil, dan ia tertawa terbahak-bahak sambil berseru, "Pergi. Kurasa kalian semua tidak boleh pergi. Aku sudah lama menunggu hari ini, dan sekarang aku bisa menangkap kalian semua sekaligus. Kau benar-benar sulit ditangkap, nona kecil, dan kau secara mengejutkan tidak termakan umpan yang telah kupasang beberapa kali. Mengapa kau tidak bisa melawan hari ini? Apa yang memberimu keberanian untuk meninggalkan markasmu? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa menjadikan wanita berkaki panjang itu sebagai selir sudah cukup bagiku? Kau mungkin tidak tahu, tapi aku sangat menyukai wanita sepertimu." Kuil tua itu seketika dipenuhi bau menyengat dan berdarah setelah munculnya pria tegap yang tingginya 3 meter. Terjadi keributan besar di sekitar kuil tua itu. Jelas bahwa roh ini, yang telah menjadi dewa gunung, telah mempersiapkan diri dengan baik dan telah menunggu saat ini untuk melakukan aksinya. Chen Pingan merasa jengkel saat berkata, "Orang ini adalah dewa gunung, kan? Dia tidak terburu-buru untuk menyingkirkanku, mungkin karena aku toh tidak bisa melarikan diri. Kalian bisa mengobrol dan mengenang masa lalu sesuka hati. Kalian bisa memberikan mas kawin dan membawa selir kalian." Roh gunung yang tinggi dan tegap itu dulunya adalah anggota dari 4 roh jahat negara penyiram air, dan setelah menghabiskan sejumlah besar koin abadi, dia akhirnya memperoleh posisi dewa gunung. Air liur selalu menetes dari sudut mulutnya, dan dia sama sekali tidak memperhatikan pemuda yang entah seorang seniman bela diri amatir atau penyuling ki kecil yang lemah itu. Sebaliknya, dia mengalihkan perhatiannya kepada gadis muda bermata aprikot itu, mengamati tubuhnya yang pendek dan pinggangnya yang ramping. Dewa gunung itu kemudian memberi isyarat dengan tangannya, dan wanita yang bertubuh indah dan ramping itu segera berlari ke arahnya, lalu jatuh ke pelukannya. Ia terkikik sambil beristirahat di hutan, di dada dewa gunung itu, dan ia tidak berani menatap tuannya, gadis muda itu. Sebaliknya, ia menatap tajam hantu perempuan yang tinggi dan ramping itu yang tampak terkejut, dan ia memarahi, "Dasar jalang kecil, kau tidak tahu betapa beruntungnya kau. Kau punya kesempatan untuk menjadi selirnya, namun kau malah berani menolak kesempatan yang begitu indah." Tawa dewa gunung itu menggelegar, dan dia berkata, "Mulai malam ini, kita semua adalah keluarga, dan kalian bertiga akan menjadi saudara perempuan baik di tempat tidur maupun di luar tempat tidur. Jangan menimbulkan permusuhan hanya karena beberapa kata. Kalian masing-masing memiliki kekuatan sendiri, dan aku akan memastikan untuk menghargai kalian semua." Ia menyeka mulutnya dan dengan santai mengusap ludahnya di payudara wanita yang indah itu, lalu melanjutkan, "Aku pasti akan memperlakukan kalian bertiga berbeda dari bagaimana aku memperlakukan para wanita fana lemah dari luar pegunungan itu. Lagi pula, para wanita itu benar-benar tidak mampu menahan permainan kasar apapun, dan sangat tercela bahwa mereka tidak bisa menjadi hantu bahkan setelah mereka mati. Mereka sama sekali tidak seberuntung kalian bertiga. Kalau tidak, kalian bisa mendapatkan beberapa saudari lagi, dan itu akan membuat kuil Dewa Gunungku jauh lebih ramai daripada sekarang, bukan?" Pada akhirnya, dia menyimpan sapu tangan sutra yang telah diberikannya kepada hantu perempuan yang bertubuh indah itu. Berkat benda inilah dia berhasil melacak mereka dan menjebak gadis muda yang licik yang telah lama dia idamkan. Jika tidak, akan sangat sulit baginya untuk menembus markas gadis muda itu, dan kerugiannya tidak dapat dibenarkan bahkan jika dia berhasil mengatasi pertahanannya. Terlebih lagi,
ada kemungkinan dia tetap gagal menangkapnya. Dewa gunung itu kini sangat ambisius, dan ia bertujuan untuk menjadi dewa resmi dari 5 gunung negara penyapu air. Sekalipun negara penyapu air menjadi negara bawahan Kekaisaran Li Agung, yang menyebabkan para dewa resmi dari 5 gunung mengalami penurunan status yang drastis, seekor unta yang kelaparan tetaplah lebih besar daripada seekor kuda. Di wilayah negara penyapu air, apa gunanya Dewi Sungai berpangkat tinggi? Belum lagi beberapa wanita fana, beberapa hantu wanita cantik, dan para penjaga sungai yang sebelumnya tak pernah berani ia impikan, bahkan dewi-dewi sungai ini pun akan berada di bawah perintahnya. Chen Pingan meletakkan ranting kering lainnya ke dalam api unggun. Gerakannya lembut, tetapi mau tak mau menimbulkan sedikit suara. Dewa gunung itu jelas tidak sekasar dan sembrono seperti yang terlihat dari penampilannya, dan dia segera mengarahkan pandangannya pada cendekiawan pengembara yang tidak dikenalnya. "Mohon maaf, kalian bisa melanjutkan," kata Chen Pingan sambil tersenyum. Dewa gunung yang baru diangkat dari negara penyiram air untuk sementara menekan perasaan aneh dan kebingungan di benaknya, tersenyum pada gadis muda bermata aprikot itu dan berkata, "Wei Wei, tunduklah padaku, oke? Bagaimana menurutmu? Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, dan kau pasti akan menerima gelar yang layak dan dinikahi secara resmi sebagai dewa gunung. Kau akan dibawa ke pegunungan dengan tandu mewah yang diusung oleh 8 orang, dan jika kau mau, kita bahkan bisa meminta dewa kota kabupaten untuk memimpin prosesi untukmu. Bahkan, kita bisa meminta para penguasa gunung untuk mengusung tandu untukmu." Hantu perempuan bernama Wei Wei mengangkat satu kakinya tinggi-tinggi ke udara dan menggoyangkan sepatunya yang bersulam, sambil berkata, "Lihat betapa bersihnya ini. Sekarang, kencinglah dan lihat dirimu sendiri." Dewa gunung itu menyingkirkan wanita bertubuh indah itu dan meraih selangkangannya, sambil terkekeh, "Aku suka temperamenmu. Namun, aku tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatanku sebagai dewa gunung untuk merebutmu dan menjadikanmu milikku terlebih dahulu. Kita bisa menebus pernikahan ini di masa depan. Jangan salahkan aku untuk ini, karena kaulah yang mencari masalah. Aku memang suka temperamenmu yang mudah marah, tapi bagaimana kita bisa hidup damai di masa depan jika aku tidak memberimu pelajaran di ranjang?" Wei Wei menepuk dadanya dan berkata, "Oh, aku sangat takut padamu." Setelah mengalami pergumulan batin yang hebat, hantu perempuan tinggi dan langsing yang berdiri di sampingnya melangkah maju dan menawarkan, "Aku bersedia menjadi selirmu, jadi bisakah kau membiarkan tuanku pergi?" Ekspresi tidak senang terlihat di wajah Wei Wei, dan dia melemparkan hantu perempuan yang tinggi dan ramping itu terbang hanya dengan satu kibasan lengan bajunya. Hantu perempuan yang tinggi dan ramping itu menabrak dinding, dan tampaknya dia akan menembus dinding dan terbang keluar. Dewa gunung mengerutkan bibir dan menghentakkan kakinya, dengan cepat menyalurkan kekuatan gunung dan sungai di sekitarnya. Seolah-olah hantu perempuan yang tinggi dan ramping itu menabrak dinding besi, dan ia jatuh dengan keras ke tanah. Gaunnya yang mewah dan berwarna-warni yang diciptakan dengan teknik ilusi memudar tertiup angin. Beberapa butiran debu jatuh ke tanah, dan ia menggunakan tangannya untuk menutupi bagian pribadinya saat ia meringkuk di dinding. Dewa gunung itu tertawa dingin dan berkata, "Wei Wei, sekarang berbeda dari sebelumnya, namun kau masih tidak mau menerima takdirmu. Apakah kau masih berpikir aku ini orang bodoh yang bisa kau jadikan bahan olok-olok sesuka hatimu seperti dulu? Tahukah kau bahwa aku pernah mencambukmu dalam pikiranku setiap kali kau mengolok-olokku waktu itu? Sebentar lagi, aku akan memastikan kau tahu bahwa memukulmu adalah ungkapan perhatian dan memarahimu adalah ungkapan kasih sayang." Dia memberi isyarat dengan tangannya, dan cambuk lentur yang seperti merkuri kental muncul di telapak tangannya, dengan benang emas tipis yang menunjukkan statusnya saat ini sebagai dewa gunung resmi. Wei Wei tidak menoleh, dan dia hanya menunjuk ke arah cendekiawan berjubah biru di belakangnya dan berkata, "Dasar binatang kotor yang belum sepenuhnya rontok bulunya, apakah kau melihat orang ini? Dia adalah kekasih yang rencananya akan kubawa ke kediamanku malam ini. Namun, sebagai hantu, aku akan mati karena cinta dengan cendekiawan ini di kuil tua ini malam ini. Ini bukanlah akhir yang buruk." Chen Pingan tersenyum dan menyela, "Kau tidak boleh menyeretku ikut mati bersamamu, oke? Kau sangat tidak adil bahkan sebagai hantu, jadi tidak heran kau menghadapi malapetaka seperti ini malam ini." Wei Wei tertawa dingin, mengabaikan orang malang di belakangnya yang ditakdirkan untuk mati malam ini.
Tak perlu dijelaskan lagi, apa yang diwakili oleh Dewa Gunung di gunung ini. Tindakan Wei Wei barusan sudah merupakan sebuah pertunjukan kebaikan yang besar kepada pelayan wanitanya yang tinggi dan ramping namun bodoh itu. Namun, Wei Wei jelas tidak akan menawarkan diri untuk menjadi mainan binatang buas keji itu sebagai imbalan atas kebebasan pelayannya. Dia tidak akan mengatakan sesuatu yang sebodoh itu. Bagaimanapun, Wei Wei bukanlah bodhisattva yang baik hati atau semacamnya, dan dia bahkan tidak peduli dengan pemuda yang mencari kematian dan telah menyebabkannya jatuh ke dalam perangkap ini sejak awal. Dia pantas mati bersamanya malam ini. Mati karena cinta. Omong kosong belaka. Ratusan tahun hari-hari indahnya akan dipersingkat begitu saja, jadi dia ingin memukul Chen Ping'an sampai mati bahkan jika binatang buas keji itu tidak membunuhnya, agar dia tidak dikuliti hidup-hidup dan dilemparkan ke dalam minyak mendidih setelahnya. Bahkan, Chen Ping'an seharusnya berterima kasih padanya atas kematian yang begitu cepat dan tanpa rasa sakit. Tuan Dewa Gunung, apakah Anda melalui beberapa pejabat terpelajar dari kavaleri berat Kekaisaran Li Agung, atau apakah Anda menyuap para pejabat negara penyiram air untuk mendapatkan posisi Dewa Gunung? Tanya Chen Ping'an tiba-tiba. Dewa Gunung itu terkekeh dengan cara yang menyeramkan dan menjawab, "Setelah kau mati, aku akan menjawab pertanyaanmu, siapa tahu kau menjadi hantu." Wei Wei tertawa terbahak-bahak dan berseru, apakah dia berani mencari orang-orang barbar dari Kekaisaran Li Agung? Kurasa ketiga kakinya akan pincang begitu mendengar nama Kekaisaran Li Agung. Jadi begitulah, kata Chen Ping'an sambil mengangguk. Tunggu saja, Wei Wei. Aku akan membuatmu mengubah kebiasaan burukmu yang suka menggunting wanita lain setelah aku melatihmu selama 10 hari. Deru Dewa Gunung dengan ekspresi marah. Hantu perempuan yang tinggi dan ramping di dekat dinding dan hantu perempuan yang bertubuh indah di dekat Dewa Gunung sama-sama memiliki ekspresi yang agak aneh dan canggung saat ini. Wei Wei sama sekali tidak terpengaruh, dan dia mulai merenungkan bagaimana dia bisa mengubah situasi saat ini dari perlawanan yang sia-sia menjadi kehancuran bersama. Chen Ping'an perlahan berdiri dan menepuk-nepuk pakaiannya. Waktunya hampir tiba baginya untuk bertindak. Dia cukup beruntung, dan salah satu dari 4 roh jahat bangsa penjelajah air telah muncul secara sukarela. Namun, dilihat dari asap hitam di depannya dan benang emas pada cambuk panjang itu, tubuh Dewa Gunung ini kemungkinan besar masih belum stabil karena kurangnya persembahan dupa. Chen Ping'an membungkuk dan menggeledah rak buku bambunya. Dewa Gunung mengerutkan kening melihat ini. Wei Wei pun tersentak mundur beberapa langkah, menoleh ke arah Chen Ping'an. Ia sekali lagi membawa rak buku bambu ke atas gunung dan masuk ke kuil tua seperti dulu, dan Wei Wei tidak tahu apa yang sedang ia coba lakukan saat ini. Yang dilihatnya adalah pemuda itu meraih pedang panjang yang telah diletakkannya di dalam rak buku bambu dan mencoba mengembalikannya ke sarung pedang di punggungnya. Melihat tatapan penasaran Wei Wei, Chen Ping'an tersenyum dan menjelaskan, ini adalah alat sudo surgawi. Belum pernahkah kau melihat yang seperti ini sebelumnya? Bagaimana seseorang bisa melintasi gunung dan menyeberangi sungai tanpa membawa harta karun? Wei Wei tertawa geli setelah mendengar klaimnya yang kurang ajar, lalu dia menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum dan mengangguk, ya, aku pernah melihatnya sebelumnya. Aku pernah melihat puluhan atau bahkan ratusan alat-alat sudo celestial. Dewa Gunung itu langsung merasa tenang. Lagi pula, apakah kultivator yang benar-benar kuat perlu bermain-main dan mencoba menggertak seperti ini? Chen Ping'an melihat sekeliling dan berkata, ini adalah tanah suci Buddhisme, jadi meskipun para biksu dan kitab suci Buddha sudah tidak ada lagi, mungkin ajaran Buddhisme masih tetap ada. Karena kebaikan hatinya, roh rubah dari masa lalu itu mendapat nasib baik dan bisa mengikuti Liu Qicheng kemana-mana. Jadi, bagaimana dengan kalian bertiga? Melihat senyum sinis di wajah pemuda yang membawa pedang di punggungnya, Wei Wei tiba-tiba merasa sedikit cemas tanpa alasan yang jelas. Chen Ping'an menjentikkan pergelangan tangannya, menyebabkan rak buku bambunya menghilang ke dalam harta karun sakunya. Dengan gerakan pergelangan tangan lainnya, dia mengambil topi bambunya dan meletakkannya di kepalanya sebelum sedikit menyesuaikannya. Entah karena alasan apa, lutut roh gunung yang baru saja menjadi dewa gunung resmi negara itu tiba-tiba terasa sakit saat ini. Seolah-olah kekuatan mistik ilahi bawaannya sedang diredam oleh kekuatan abadi yang tertinggi, yang sepenuhnya menghentikannya untuk menyalurkan kekuatan tersebut. Namun,
Dibandingkan dengan perjalanannya melalui pegunungan di selatan Danau Gulungan Bambu kala itu, Chen Ping'an mulai menyembunyikan aura dan niatnya setelah berlatih teknik tinju di bangunan bambu di gunung tertindas. Meskipun dia tidak mampu melepaskan dan menarik kembali aura dan niatnya sesuka hati, setidaknya dia tidak akan membiarkan keduanya mengalir keluar begitu saja tanpa disadari. Jika tidak, bagaimana mungkin Chen Ping'an bisa memancing Wei Wei dan kedua pelayannya keluar? Mereka pasti sudah ketakutan sejak lama. Di saat berikutnya, Wei Wei melebarkan mata aprikotnya yang indah. Pada suatu waktu yang tidak diketahui, pemuda berbaju biru itu sudah berdiri sejauh satu panjang pedang dari Dewa Gunung yang tinggi dan tegap. Panjangnya tepat sepanjang satu pedang, tidak lebih dan tidak kurang. Dia mengetahui hal ini karena Chen Ping'an telah menghunus pedangnya pada waktu yang tidak diketahui, mengarahkan ujungnya ke atas dan menusukkannya ke dagu Dewa Gunung, langsung mengangkatnya dari tanah dalam sebuah kejadian yang mengejutkan. Retakan tipis yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di tubuh agung Dewa Gunung itu. Chen Ping'an mendongak sedikit dan merenung, aku dibebani karma buruk setelah membunuh iblis belut yang membuat kekacauan saat itu, jadi membunuh Dewa Gunung resmi hanya akan membuatku mengumpulkan lebih banyak karma buruk. Wei Wei benar-benar kebingungan dalam sebuah kejadian langka. Dia merasa seolah langit dan bumi telah terdiam, hanya kata-kata pendekar pedang berbaju biru itu yang perlahan bergema di sekitarnya. Tidak apa-apa, aku akan menerima karma buruk ini. Pada akhirnya, Wei Wei bahkan tidak tahu kapan Chen Ping'an pergi. Baru setelah sekian lama ia sedikit pulih dan mampu berpikir kembali. Namun, ia langsung termenung, bingung mengapa pemuda itu tidak membunuhnya setelah itu. Pada akhirnya, tentu saja, dia juga tidak dapat menentukan apakah pedang itu benar-benar alat pseudo celestial atau bukan. Di dalam kuil tua itu, hantu perempuan bertubuh indah itu berlutut dan bersujud memohon ampunan. Hantu perempuan yang tinggi dan ramping itu berjalan dengan gemetar ke sisi Wei Wei, berkata dengan suara bergetar, guru tenggelam dalam pikirannya sepanjang waktu, tidak menanggapi bahkan ketika dewa yang terhormat itu memanggilmu. Pada akhirnya, beliau menyuruhku menyampaikan pesan kepada guru, mengatakan bahwa kita tidak boleh datang ke kuil tua ini lagi di masa depan. Selain itu, tidak ada salahnya jika kita dapat mengumpulkan lebih banyak kebajikan tersembunyi, dan mungkin para bodhisattva di kuil tua ini mengawasi setiap tindakan kita. Wei Wei juga menyadari keadaan aneh yang dialaminya, jadi dia dengan paksa menyalurkan kekuatannya, dan baru sadar setelah seolah-olah menarik kakinya keluar dari lumpur tebal. Dia bernapas berat, dan tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin meskipun dia adalah hantu. Gaun dan sepatu bersulamnya bukanlah hasil teknik ilusi kasar seperti milik kedua pelayannya. Wei Wei melirik area tempat seharusnya jenazah Dewa Gunung itu beristirahat, tetapi saat ini kosong. Bahkan tidak ada setetes darah pun, dan dia bertanya, di mana dia? Hantu perempuan yang tinggi dan langsing itu menggelengkan kepalanya dan menjawab, dia pergi setelah mengatakan itu. Wei Wei hampir saja menendang si bajingan yang menjilat itu dan melenyapkannya dari dunia ini, tetapi tiba-tiba dia menarik kembali sepatu bersulamnya dan berkata dengan marah, kali ini aku akan mengampuni nyawamu dan memberimu hukuman saat kita kembali. Lalu dia melambaikan tangannya dan memberi instruksi, sudah waktunya untuk bergegas dan pergi. Namun, sebelum meninggalkan kuil tua itu, ia berbalik di ambang pintu dan menyatukan kedua tangannya dalam doa. Wei Wei sebelumnya tidak pernah percaya pada Buddha, tetapi secara mengejutkan ia menundukkan kepalanya dan bergumam, tolong lindungi kami, Bodhisattva. Pada akhirnya, Wei Wei melirik api unggun yang terang yang belum padam. Ketiga hantu perempuan itu kemudian meninggalkan kuil tua tersebut dan kembali ke tempat tinggal mereka. Setelah kepergian mereka, seorang pemuda berjubah biru langit secara mengejutkan kembali ke kuil tua itu tidak lama kemudian, melepas topi bambunya dan sesekali meletakkan ranting kering ke dalam api. Seolah-olah dia sedang menjaga malam. Dia berdiri sejenak di suatu tempat di dalam kuil sambil menutup mata dan berpura-pura memegang pedang, lalu dengan lembut melakukan tebasan ke depan. Sinar matahari pertama perlahan mengintip di atas cakrawala. Chen Ping'an berjalan keluar dari kuil dan tiba di tebing tempat dia perlahan melakukan meditasi berjalan. Dia berdiri diam setelah menyelesaikan sesinya, lalu berbalik dan tersenyum. Chen Ping'an mengalihkan pandangannya dan menatap ke kejauhan. Langit sangat tinggi dan bumi sangat luas, dengan pemandangan di antara keduanya tampak seperti sebuah lukisan.
Dia yakin bahwa musim semi tahun depan akan kembali menyambut mekarnya bunga aprikot merah, bunga plum putih, dan bunga rapesit kuning.